Aku pindah ke kontrakan ini karena satu alasan. Aku terdesak dan aku mengabaikan semua peringatan. Lorongnya terlalu sunyi. Bahkan suara langkah kakiku sendiri terasa salah. Kamar paling ujung selalu dibiarkan kosong. Saat ku buka pintunya, udara dingin yang aneh langsung menyambutku. Seperti kamar ini sudah lama sekali menunggu kedatangan seseorang. Semua jam di kamar ini tidak ada satupun yang berdetak. Kasurnya cekung di satu sisi, seolah ada yang selalu tidur di sana. Sudut ruangan itu terasa diawasi. Malam pertama, aku sulit sekali tidur. Tepat tengah malam, suara itu muncul. Tok, tok, tok. Anehnya, ketukannya berasal dari dalam kamar. Tanganku gemetar hebat, lalu ada napas tepat di samping telingaku. Bayangan di dinding bergerak sendiri, padahal tidak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba, lampu padam. Total kegelapan ini terasa berat, menekan dada. Lalu sebuah bisikan samar terdengar, "Jangan nyalain lampu." Aku menutup mata rapat-rapat, tapi suara itu malah terasa semakin dekat. Kasurku bergeser sendiri. Kakiku seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku mendengar napas berat, yang jelas bukan milikku. Kemudian, dia menyebut namaku, lengkap. Pagi harinya, aku pucat total. Ibu kos yang melihatku langsung tahu. Wajahnya berubah serius. "Kamu tidur di kamar itu ya?" tanyanya. Aku hanya bisa mengangguk. Tanganku terasa dingin. "Harusnya kamu nggak boleh masuk situ." Dia kemudian menunjukkan sebuah foto lama. Wajah di foto itu kabur, seperti sengaja dihapus. Di bawahnya ada tanggal kematian. Penghuni itu meninggal tepat tengah malam. Keterangannya singkat, sendirian. Di kamar itu, dadaku terasa sesak. Malam kedua, keadaan jadi lebih parah. Hujan turun tanpa henti. Tiba-tiba, atap bocor, meneteskan air tepat di satu titik. Warnanya gelap, baunya amis dan membuat mual. Cermin di kamarku berembun dengan sendirinya. Perlahan, ada tulisan yang muncul, namaku, tertulis dengan jelas, seperti ditulis oleh jari yang basah. Lututku lemas seketika. Aku jatuh ke lantai. Tepat di belakangku, ada seseorang berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah. Kepalanya miring dengan cara yang tak wajar. Dia tersenyum tipis. Lampu tiba-tiba menyala, dan sosok itu hilang. Tapi bekas telapak tangannya tertinggal di dinding. Leherku terasa perih. Cermin di depanku retak, membentuk satu garis lurus. Tiba-tiba, jam dinding berdetak lagi, menunjukkan jam 3 tepat. Ketukan kali ini sangat keras, bukan hanya dari pintu, tapi dari semua arah. Dinding kamar bergetar pelan. Suara tangisan terdengar. Dekat, tepat di bawah kasurku. Sangat dekat. Aku merangkak ketakutan menuju pintu. Tapi pintu terkunci sendiri. Pegangan pintunya terasa sangat dingin. Sebuah bisikan marah terdengar. "Jangan keluar." Nafas dingin terasa tepat di leherku. Pandanganku perlahan menghitam. Tubuhku jatuh ke lantai. Aku lumpuh sementara, tidak bisa bergerak. Wajah itu kini sangat dekat di depanku. Matanya hitam dan kosong. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Sosok itu menjerit kesakitan. Ruangan bergetar hebat. Cahaya putih terang memenuhi kamar. Lalu, sunyi. Aku diselamatkan oleh warga dan Pak Ustaz yang mendobrak pintu. Aku diberi air doa.
untuk menenangkan diri. Tubuhku masih gemetar hebat. Ibu kos hanya bisa menangis melihat keadaanku. Kamar itu akhirnya disegel rapat. Aku langsung berkemas dan pergi pagi itu juga. Saat hendak pergi, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Tirai kamar itu bergerak. Ada bayangan yang melambai dengan senyum yang sama persis seperti yang kulihat semalam. Aku tak pernah kembali ke sana. Luka di leherku memang hilang, tapi bekasnya masih sangat terasa. Bahkan di rumah baruku sekarang, kadang aku masih mendengar ketukan halus. Selalu tepat jam 3 pagi, dari balik pintu kamarku, aku sering melihat ada bayangan kaki. Diam, terlalu lama. Aku hanya bisa menahan napas, tak berani bergerak. Tok, tok, tok. Jika kamu tinggal di tempat baru, perhatikan baik-baik tanda-tandanya. Tidak semua penghuni di sekitarmu terlihat, dan tidak semua dari mereka ingin pergi. Kalau malam ini kamu dengar ketukan di pintumu, pastikan kamu tidak menjawabnya.